Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang film dari DC teman-teman, yaitu Superman gitu. Jadi di sini aku nggak mau ngebahas tentang filmnya, tapi kita akan ngebahas informasi yang tanggal 28 Juni ini 2023 kita dapat informasi pemeran pengganti dari Henry Cavill sebagai Superman. Cuman yang informasi yang akan aku sampaikan ini adalah pemerannya gitu. Siapa gitu yang akan bisa menggantikan sosok dari Superman yang udah kita kenal dari tahun 2013 kalau nggak salah ya teman-teman, untuk Superman Henry Cavill gitu. Itu perannya bagus banget gitu kan. Karena awalnya juga sebelum Henry Cavill yang siapa ya kalau nggak salah, Brandon Routh itu di Superman Return 2006 gitu. Jadi waktu itu memang lebih bagus kayak gitu ya, karena pada saat itu memang kita lagi nonton versinya dia gitu kan, versinya si Brandon Routh di 2006 gitu. Nah jadi pada saat pergantian ke Henry Cavill itu juga menimbulkan apa ya, kayak aku ya, itu kayak menimbulkan wah kok ganti lagi, lu udah nyaman banget gitu sama Brandon Routh gitu. Kalau nggak salah cuman satu ya film si Superman Return ini ya, Brandon Routh itu cuman satu ya filmnya untuk memerankan Superman, habis itu digantikan gitu kan jadi Man of Steel. Jadi 2006 ke 2013 cukup jauh juga ya untuk merubah dari Superman ini gitu. Dan akhirnya setelah kita udah nyaman juga dengan Henry Cavill, ternyata ada perombakan lagi dari DC. Pemeran Superman, Batman, bahkan semua yang udah kita kenal akan dirubah. Pertama itu kalau nggak salah yang diganti itu Batman ya, Batman. Ya, sebelum Superman, Batman ya yang dirubah terlebih dahulu ya. Tapi nggak tahu ini The Batman ini apakah akan masuk ke kategori dari ruang lingkup dari James Gunn. Nggak tahu ya kalau The Batman ini apakah nanti akan ada lagi Batman yang baru berdasarkan dari James Gunn gitu. Kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku cuman akan ceritain ke kalian karena kita udah nyaman banget sama si Henry Cavill. Mungkin sebagian orang atau bahkan aku itu belum bisa move on untuk pemeran Henry Cavill gitu. Apakah akan lebih bagus atau akan lebih bakal jadi jelek gitu kan. Nah jadi setelah melihat pemeran, bukan pengganti ya, gak usah kita bilang pengganti deh, ini kita anggap aja si Henry Cavill ini adalah Superman-nya di universe lain kayak gitu ya gitu. Karena nggak bisa digantikan nih kayaknya si Henry Cavill ya, karena udah memang dia itu pada saat itu memang dia yang cocok dan pantas untuk memerankan Superman. Dan begitu juga dengan Superman yang terdahulu gitu, yang udah sebelum Henry Cavill, sebelum si Brandon Routh gitu kan. Nah jadi kita akan coba lihat siapa yang dipilih oleh pihak James Gunn untuk menggantikan si Henry Cavill. Jadi teman-teman, ini dia. Nama aktornya itu David Corenswet. Aku nggak tahu juga ini nyebutinnya gimana ya. Coba kita tuliskan ya. David Corenswet. Nah, David Corenswet. Nah, itu dia. Oke teman-teman, jadi kalau kita cek dari usia, memang di sini tertulis 29 tahun teman-teman. Dari dia kelahiran dari Philadelphia ya, itu ya Amerika, di Amerika ya. Dia itu kelahiran 93 teman-teman. Terus kalau aku lihat dari segi film yang pernah dia bintangi, jujur dari semua yang ini itu aku nggak pernah lihat, nggak pernah nonton ya teman-teman. Jadi kita bener-bener, jadi khususnya aku bener-bener masih mendebak sih dia pantas nggak akan memerankan dari
Superman ini gitu. Coba kita lihat gambar ya dari wajahnya si David Correns ya. Ini dia teman-teman, inilah dia. Kalau dari warna kulit ya, karena Superman kan identik dengan warna kulit putih dan mata biru, dan ini juga warna biru nih matanya nih. Ada brewok juga, terus rambutnya agak keriting-keriting kan, sama kayak si siapa namanya tadi, Henry Cavill. Dia juga agak keriting-keriting gitu kan, Superman keriting-keriting gitu. Ini ada yang bandingin ya, ini Henry Cavill, ini si David. Mirip ya, rada-rada mirip dari postur hidung nih, saman ya, hidung, terus dari mata juga sama, alis juga ya, rahang-rahangnya Superman lah ya yang mereka ambil, yang agak kotak gitu. Terus sisiran juga rambut dia agak-agak pirang-pirang ini ya. Cuman ini nggak tahu nih si David apakah punya bulu dada juga kayak gini ya, kita nggak tahu nih teman-teman. Kayaknya strong lah gitu ya kalau untuk pemeran Superman gitu ya. Kalau dari penampilan sih serak ya, nggak mengecewakan gitu. Kalau menurutku ya nggak mengecewakan kalau dia memang jadi Superman gitu ya, mantep lah gitu ya, nggak mengecewakan gitu, nggak asal pilih kayaknya ya si James Gunn ini. Jadi terus siapa lagi nih yang akan digantikan untuk memerankan Superman gitu kan? Di Superman kan ada pacarnya tuh ya, si Lois Lane. Nah, jadi si Lois Lane ini akan diperankan oleh Rachel Brosnahan teman-teman. Jadi Rachel Brosnahan ini kita cek dulu ya dari usia, dia 32 tahun, terus dia kelahiran 90 ya, Juli 90. Dia kelahiran Amerika juga teman-teman. Terus kalau dari wajah kita cek dulu nih gambarnya nih, mana kau? Nah, ini dia kalau yang Lois, untuk memerankan yang peran dari Lois Lane yang pertama kali, yang ini ya, dia lebih gimana ya? Nah ini sama nih matanya juga biru, ini juga biru gitu. Cuman beda warna rambut nih. Ini apakah si Rachel ini punya rambut asli ini enggak ya? Oh iya, dia punya rambut yang merah juga ternyata. Ini dia. Nah ini kita coba buka ya. Yang ini dia nih. Bagus lah ya. Tapi kalau dari segi cantiknya memang lebih cantik yang lama gitu, Lois Lane yang si Amy nih. Dia terlihat lebih bagus ini ya. Tuh ya. Tapi nggak, kalau dari secara pemilihan nggak salah sih ya, mereka milih yang ini gitu. Si Rachel ini udah pas lah kayaknya ya. Si Rachel mereka pilih sebagai pengganti dari Amy. Jadi kalau segi cerita itu kita belum tahu ya ceritanya akan seperti apa, karena judulnya Superman Legacy. Jadi katanya akan tayang di tunggu. Kalau kita tengok nih, kita searching Superman Legacy, pemerannya kok ada si Henry Cavill ya. Dan di sini tanggal rilis juga 11 Juli 2025 teman-teman. Terus di sini ada si Henry Cavill. Apakah ada sangkut pautnya nanti ya gitu dengan film yang terbaru ini gitu ya. Jadi teman-teman, Superman Legacy akan diperankan David Correns. Jadi kita udah bahas tadi ya, kayak mana dari bentuk wajah, terus apakah dia pantas untuk memerankan Superman muda ya. Jadi ceritanya ini kan Superman muda katanya. Bagus. Cuman di sini badannya belum ditunjukin nih, apakah memang kekar kayak si Henry Cavill, bener-bener kekar nggak dia gitu kan. Ini nggak ada fotonya, aku udah cari-cari juga dari tadi ya, apakah memang dia kekar. Tapi nggak mungkin nggak kekar kan, nggak mungkin orang itu cari yang kurus, itu Superman gitu kan.
Kita tengok di sini. Ya udah pas lah kalau ini ya, udah nggak kecewa gitu. Jadi pada saat diumumkan kita udah nggak kecewa dengan pilihan dari bapak kita James Gunn untuk memerankan si David ini, memerankan sebagai Superman di Superman Legacy teman-teman. Dan untuk pemeran ceweknya juga untuk si Lois Lane itu juga tidak kecewa ya, nggak kecewa lah gitu. Oh kenapa harus ini gitu kan? Nggak, dia pas banget gitu. Dari segi apa? Dari segi wajah, oke. Kasih bintang berapa ya? Bintang 5 ini ya. Kalau dari apanya ya udah pas banget gitu. Untuk si cewek juga bintang 5 aja langsung. Tinggal kita lihat, nggak usah bintang 5 ya, bintang 4. Karena kita belum tengok nih gimana peran mereka sebagai memerankan masing-masing, yang satu sebagai Superman dan yang satu sebagai Lois Lane di Superman teman-teman. Gitu. Jadi kalau alur ceritanya sih belum tahu ya gimana ya. Coba kita lihat dulu apakah ada alur ceritanya. Oke teman-teman, berikut ini sinopsis resmi dari Superman teman-teman. Superman Legacy ini yang baru aja udah dibagikan oleh Warner Bros gitu. Jadi aku dapat ini dari Green Skin ya teman-teman. Jadi Superman Legacy akan bercerita tentang kisah perjalanan Superman yang berusaha mendamaikan warisan Kryptonian dengan kemanusiaannya sebagai Clark Kent dari Smallville gitu ya, Kansas, di Kansas. Dialah perwujudan dari kejujuran, keadilan, dan Amerika itu sendiri, dipandu oleh kebaikan manusia di sebuah dunia yang justru menganggap kebaikan tersebut ketinggalan zaman. Oh, agak apa ya? Ini bahasanya bahasa translate sih kayaknya ya. Jadi agak-agak sulit dipahami gitu ya. Itu pokoknya dia Superman Legacy ini kalau yang ku tangkap sih ya, dia itu kan masih muda. Jadi kayak berproses untuk menjadi yang kita kenal sekarang gitu sih ya. Jadi kalau untuk tayang rilisnya udah ditayangkan 11 Juli 2025 teman-teman. Oke teman-teman, sampai di situ aja. Jadi masih lama ya, 11 Juli 2025, sedangkan ini sekarang aja masih 2023 dan di Juni teman-teman. Jadi agak lama ya gitu ya, lama juga ya gitu ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus, panjang umur, murah rezeki, sampai kita nanti bisa menyaksikan Superman Legacy ini teman-teman. Jadi nggak penasaran gitu dan nggak kecewa juga ya. Kalau dari pemilihan cast pemerannya Superman dan si Lois ini pacarnya ya, itu nggak ada masalah teman-teman, aman-aman aja. Cuman tinggal gimana Superman Legacy ini nggak seperti yang sudah-sudah gitu. Maksudnya jangan menceritakan yang udah pernah kita tahu gitu kan, biar nggak bosan gitu teman-teman. Karena udah nunggu dua ini sekarang 2023 dan nunggu 2025 hanya untuk menyaksikan hal yang sama, bedanya cuman karakter aja yang berbeda gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Kalau kita bandingkan dengan MCU yang kayak Spider-Man itu kan agak-agak dari yang pertama itu sampai The Amazing sampai si Tom Holland itu kan dia nggak menceritakan lagi di mana dia digigit gitu kan. Cuman yang waktu The Amazing diceritain sih ya, digigit di bagian leher kalau si The Amazing Spider-Man. Terus kalau si Tobey Maguire itu di tangan. Cuman si Tom Holland nggak diceritain ya waktu itu di mana dia digigitnya gitu. Jadi nggak bosen lah gitu ya teman-teman. Perkenalannya bagus banget di situ tuh teman-teman. Jadi kalau perbandingan MCU sama DC aku cuman ya nggak bandingin terlalu besar lah ya, karena semua perusahaan pasti pengen yang terbaik untuk film mereka gitu. Dan untuk Superman Legacy ini, apalagi Superman itu ikonik banget di DC ya, itu jadi kayaknya harus memiliki perhitungan yang matang untuk membuat film yang terbaru gitu ya, apalagi ini untuk yang Superman yang muda. Jadi mudah-mudahan harapannya bagus lah gitu ya, karena masih lama cuy, masih lama gitu ya. 2025 masih bisa bayar pajak dulu lagi kita ya. Oke teman-teman, jadi sampai situ aja teman-teman. Balik lagi di
Histofilm berikutnya. Bye.